Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlen Rahmadani. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bu Ani Andriani SAG. Di sini saya akan menceritakan tokoh yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tokoh besar ahli tafsir dan seorang tokoh zuhud yang berpengaruh. Beliau hidup pada masa tabi'in generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dianggap sebagai salah satu peran penting dalam penguatan dan penyebaran Islam. Beliau juga dikenal sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran dan hadis. Pendidikannya sangat mendalam dan beliau sangat dihormati oleh para ulama pada zamannya. Beliau juga disebut sebagai salah satu pelopor tasawuf dalam Islam. Meskipun beliau hidup pada masa tabi'in, tapi pemikirannya tentang pentingnya hati dan hubungan yang mendalam dengan Allah menjadi landasan bagi tasawuf. Beliau lahir di Madinah pada tahun 642 Masehi atau 21 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri. Hasan Al-Basri tumbuh besar di lingkungan Islam yang sangat kuat. Ibunya bernama Khairah. Ia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Ummu Salamah. Sedangkan ayahnya adalah Yasir, seorang pria keturunan Persia. Ia juga hamba yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Ia tinggal di Madinah kemudian pindah ke Basrah saat usianya 14 tahun bersama keluarganya. Sejak saat itulah ia dijuluki dengan sebutan Hasan Al-Basri. Pada masa kecilnya, beliau bisa dibilang seorang anak yang cemerlang. Beliau sudah hafal Al-Quran pada saat usianya masih belasan tahun. Pendidikan pertamanya Hasan Al-Basri ditempuh di Hijaz dan berguru hampir kepada semua ulama di kota tersebut. Kepindahannya ke Basrah berperan penting dalam perkembangan keilmuannya. Metode pendidikan yang berkembang pada masa itu adalah halaqah. Hasan Al-Basri sendiri rutin mengikuti halaqah Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah yang dijuluki penafsir Al-Quran dan tinta umat. Dalam halaqah tersebut, ia mempelajari tafsir, hadis, serta qiraat. Beliau juga mempelajari bidang fikih, bahasa, dan sastra dari sahabat lainnya. Ilmu yang dimiliki beliau semakin luas dan beliau menjadi seorang alim yang menguasai banyak cabang keilmuan. Beliau sudah mulai banyak memberikan nasihat-nasihat bagaimana keagamaan kepada halayak ramai. Beliau dikelilingi banyak orang untuk menimba ilmu dan menerima nasihat-nasihat darinya. Kemudian beliau sudah menjadi seorang sufi besar. Sebagai tokoh awal yang memengaruhi perkembangan tasawuf dalam Islam, pemikiran tasawufnya didasarkan pada pengalaman spiritual yang mendalam, keimanan yang kuat, dan kritik terhadap kehidupan duniawi yang terlalu materialistis. Berikut penjelasan tentang pemikiran tasawuf Hasan Al-Basri. Yang pertama, fokus pada kehidupan akhirat. Beliau mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat adalah tujuan utama. Yang kedua adalah zuhud atau kesederhanaan. Salah satu konsep utama dalam tasawuf beliau adalah zuhud, hidup sederhana dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Yang ketiga, khauf atau takut kepada Allah dan roja atau harapan kepada Allah. Yang keempat, tazkiyah an-nafsi, penyucian jiwa. Beliau berfokus pada penyucian jiwa, proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Yang kelima, tawakal atau bergantung pada Allah. Beliau mengajarkan bahwa tawakal adalah puncak dari keimanan. Yang keenam, kecintaan kepada Allah atau mahabbah. Baginya cinta kepada Allah adalah motivasi terbesar dalam beribadah. Yang ketujuh, kritik terhadap materialisme. Ia mengingatkan bahwa keserakahan hanya akan menjauhkan seseorang dari Allah. Pemikiran tentang dosa dan taubat.
Beliau percaya bahwa manusia adalah makhluk yang berdosa, tetapi Allah selalu membuka pintu taubat kepada kita. Beliau sering menangis ketika membicarakan dosa dan mengingatkan pentingnya bertaubat. Akhir hayat Hasan al-Basri. Beliau meninggal dunia pada 5 Rajab 110 Hijriah sekitar 728 Masehi di kota Basrah, Irak. Tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang ulama, guru, dan tokoh zuhud. Beliau diperkirakan meninggal dalam usia 88 tahun. Beliau menjalani hidup yang cukup panjang, penuh hikmah, ibadah, dan kontribusi besar bagi Islam. Beliau meninggal dalam keadaan soleh yang sangat dihormati oleh masyarakat Basrah dan umat secara umum. Pemakamannya menjadi salah satu peristiwa besar di Basrah pada masanya. Ribuan orang menghadiri prosesi pemakamannya untuk memberikan penghormatan terakhir. Beliau dimakamkan di Basrah, tempat yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual besar. Setelah wafatnya, beliau meninggalkan warisan yang luar biasa dalam bentuk ajaran nasihat dan pemikiran tasawuf. Kata-kata bijaknya terus dikutip oleh ulama dan cendekiawan dari generasi ke generasi. Walaupun tidak tercatat secara spesifik apa kata-kata terakhir beliau selalu mengingatkan tentang hakikat kehidupan dan pentingnya bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Berikut nasihat beliau. Siapkanlah dirimu untuk menghadapi hari ketika engkau bertemu dengan Allah. Dan karena itulah puncak perjalananmu. Wahai anak Adam, dunia ini adalah tempat berlalu, bukanlah tempat tinggal. Jangan terlena oleh kesenangan sesaat. Akhir hayat Hasan al-Basri adalah contoh indah tentang bagaimana seorang muslim mengakhiri hidupnya dengan penuh ibadah, ilmu, dan kemuliaan. Sekian cerita dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.